Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu fraktur atau patah tulang bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Junia. Baik dokter, kita lanjut lagi mengenai patologi tadi ya dok ya? Iya, oke. Kita lanjut lagi ya. Oke dok. Boleh kita buka lagi slide-nya? Nah. Oke. Nah, jadi contoh yang patologis tadi itu apa sih? Misalnya pada pasien-pasien yang udah usia lanjut. Jadi dia udah kena osteoporosis namanya. Udah pasti pernah ya, dok ya? Betul, pengeroposan tulang bahasa awamnya. Jadi kalau nenek-nenek kita gitu ya atau kakek-kakek kita yang udah usia lanjut itu memang kepadatan tulangnya itu udah lebih rapuh dibandingkan dengan kita yang masih muda. Sehingga dengan benturan yang mungkin sebenarnya benturan ini nggak terlalu keras sih gitu ya. Untuk kita mungkin belum bakal menyebabkan patah gitu. Tapi untuk yang sudah lansia, yang sudah lanjut usia, itu dengan benturan yang kategorinya ibaratnya nggak terlalu berat, itu dia karena kepadatannya yang berkurang, dia bisa langsung menyebabkan patah. Gitu. Tapi artinya dia bukan trauma yang seperti yang di atas tadi gitu. Tapi memang ada penyakit di tulang tersebut gitu. Misalnya pun dia tumor atau keganasan, tentu pasti kepadatannya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tulangnya sehat gitu ya. Boleh next? Nah, jenis fraktur ini sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah itu nice to know aja sebenarnya ya. Karena yang menentukannya kan juga nanti adalah dokter juga ya atau para medis. Jadi ada fraktur komplit namanya. Jadi kalau fraktur komplit itu artinya nanti akan ada keseluruhan dari garis segmennya itu dia kena semua gitu. Jadi dia komplit namanya. Kemudian kalau incomplete berarti hanya sebagian. Jadi kalau tulang tadi panjang gini, dia tuh hanya setengahnya aja. Garis patahnya, nggak sampai ke ujung gitu. Dan kalau berdasarkan hubungannya dengan dunia luar itu ada dua, ada fraktur tertutup dan juga ada fraktur terbuka. Nah tadi mungkin ada yang bertanya, emang boleh ya dok patah bergabung dengan luka robek? Gitu. Jawabannya tentu boleh gitu ya. Karena ada dua nih klasifikasinya. Kalau kita lihat berdasarkan lokasi tulang yang patah dengan hubungannya dengan dunia luar atau dunia sekitar itu ada yang tertutup berarti dia nggak ada luka robek. Di dalam aja dia patah gitu. Tapi tetap akan ada kok nanti kita akan belajar ciri khasnya atau gejalanya itu seperti apa. Oh ini patah nih gitu walaupun nggak ada luka robeknya. Atau frakturnya terbuka jadi ada robekan, ada kerusakan kulit di atasnya. Tulang kita ini dilindungi oleh kulit ya di atasnya. Jadi ketika kulit ini terkoyak, robek gitu ya, ada luka yang terbuka, di situ nanti bisa juga terjadi patahan gitu. Atau bisa juga nggak ada nih, bagus aja nih kulitnya intak, artinya utuh gitu. Tapi bisa juga patah gitu. Nanti kita akan belajar gimana sih cara menentukannya. Nah, benar gitu. tuh, dok. Masih banyak menimbulkan pertanyaan kepada pemirsa. Akan menimbulkan pertanyaan. Gitu. Apakah harus robek dulu baru patah? Seperti gitu. itu. Atau apakah boleh terlihat walaupun tidak ada luka? Iya, betul sekali. Malah yang agak serem itu biasanya yang terbuka. Kenapa? Karena dia udah luka robek, kulitnya koyak. Kadang-kadang tulangnya bisa nonjol ya dok ya. Ada yang sampai nonjol keluar dari luka robeknya. Gitu. Boleh next? Boleh next. Nah, ini fraktur terbuka ya. Ini mungkin nggak usah terlalu kita bahas ya. Intinya ada 3 grade ya. Nanti itu berdasarkan dari luas dan juga kelebaran lukanya. Makin tinggi grade-nya, artinya makin dia ketiga, itu artinya dia makin rusak gitu. Atau bisa terjadi bahkan kerusakan bukan cuma di kulit, tapi di tingkat sarafnya atau inervasinya gitu. Boleh next? Nah, ini contohnya yang open fracture atau fraktur terbuka tadi. Jadi dia ada luka yang terbuka yang membuat akhirnya ada hubungan antara tulang yang patah dengan dunia luar ya, dengan daerah sekitarnya gitu karena luka terbuka ya. Pas kita lihat gambaran ronsennya maka kita akan lihat memang ada bagian yang terputus ya. Harusnya dia satu kesatuan yang bagus mulus, lalu kemudian akhirnya dia terputus ya. Seperti itu. Nah, dok, ya. kalau misalnya fraktur terbuka dan juga tertutup itu ada ini yang nggak dok, skala penanganannya, maksudnya lebih susah menangani yang terbuka kah apa yang tertutup dok? Sebenarnya nanti bakal lebih rincinya lagi di dokter Junia untuk penanganan ya. Tapi secara sepintas yang jelas kalau terbuka kita akan menyelesaikan masalah di kulitnya juga dong. Oh, lebih banyak bukan ya hanya di PR-nya ya dok iya, ya? Gitu. Kita akan menyelesaikan luka robeknya ya. Boleh next slide.
Nah, ini jenis khusus ya. Ini sebenarnya cuman bentuk-bentuk atau berdasarkan pergeseran dari fragmen-fragmen tulangnya aja ya. Ini mungkin sepintas aja nih kita lihat. Atau bisa langsung kita ke gambarnya aja, nggak apa-apa. Boleh next. Next. Nah, ini tadi. Sebenarnya dia lebih mau menunjukkan penjelasan yang tadi itu adalah ke bentuknya. Bentuk garis patahan. Nah, jadi para pemirsa yang ada di rumah sekarang udah tahu nih. Ini nih namanya garis patahan ya. Karena harusnya nggak begini nih, normalnya dia akan lurus aja. Lurus satu kesatuan yang mulus gitu, yang utuh gitu, nggak akan seperti ini. Jadi ini bentuknya dia agak oblik ya. Terus kalau misalnya yang ini kan lebih hancur lebur ya, gampangnya gitu ya, nggak jelas gitu ya, berkeping-keping gitu ya. Nah itu namanya comminuted gitu ya. Kemudian ada juga yang dia bentuknya spiral, jadi agak kayak bentuk spiral gitu ya patahannya ya. Kemudian ada yang compound yang dia benar-benar kayak gitu. Jadi kayak lurus gitu ya. Ya, terpisah seperti itu ya. Boleh next. Ini ada yang green stick. Jadi kalau green stick ini contohnya tadi kayak kita nahan dengan tangan kita. Jadi ada juga di bagian atas tuh yang ada garis patahan ya. Jadi sekarang udah bisa ya mengenal yang mana sih sebenarnya garis patahan gitu ya. Kemudian ada transversal. Jadi potongannya hampir kayak lurus gitu ya, transversal. Kemudian ada yang simple. Simple yang garis patahan yang warna merah itu. Boleh next slide. Oke, kita next slide. Nah, sekarang kita mau mengenali gimana sih gejalanya. Oh, ini patah. Karena seringkali masyarakat juga datang panik nih karena anaknya jatuh misalnya dari ayunan dok tadi barusan atau jatuh dari kursi, takutnya patah nih dok tangannya gitu. Nah, sekarang kita mau mengenali tanda patah itu gimana sih? Gak semua trauma itu akan menimbulkan patah. Karena sebenarnya Tuhan juga udah menciptakan tulang kita tuh cukup kuat kok sebenarnya ya, sudah cukup kokoh gitu ya, dibekali. Jadi nggak yang letoy-letoy banget gitu, kebentur dikit patah ya, repot juga kita kalau kebentur dikit langsung patah gitu ya. Pasti itu sudah sesuatu yang tekanannya itu udah amat sangat besar gitu, melampaui kemampuan tulang ini menahan beban, sehingga akhirnya terjadilah fraktur. Gitu. Jadi nggak usah khawatir banget gitu, artinya nggak selalu benturan dikit aja langsung patah gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar sebenarnya gejalanya itu gimana sih. Yang pertama itu adalah nyeri, pasti di lokasi itu ada nyeri ya. Tapi ingat, nyeri itu nggak terlalu spesifik untuk menunjukkan dia patah, karena kebentur pun, lecet pun kita bakal nyeri. Bahkan bukan cuma di lokasinya aja loh, kalau lecet seluruhnya ini bakal nyeri kan gitu ya. Oke, tapi kita simpen dulu nih yang pertama nyeri. Lalu yang kedua itu apa? Dia tidak bisa digerakkan atau susah untuk digerakkan. Sebenarnya bukan hanya susah sih, sebenarnya kalau patah memang benar-benar nggak bisa digerakin. Kalau masih bisa tapi sakit dok, kita suruh angkat ya misalnya ya, tapi sakit, tapi masih bisa kanan kiri diputer pun bisa, itu nggak patah. Sleo aja kali ya dok? Iya, nanti akan ada lagi topik yang lain gitu. Jadi dia nggak akan patah, tapi kalau patah namanya tadi terputus. Kebayangkan garis patahan tadi kalau kita bayangin gimana lagi mau bergerak. Logikanya itu udah patah loh gitu ya. Lalu ada deformitas. Jadi yang dua ini sebenarnya lumayan khas ya, sampai yang keempat. Deformitas itu apa? Dia akan ada perubahan bentuk yang abnormal. Kayak tadi, ini harusnya lurus gini aja nih. Tiba-tiba dia deformitasnya bisa berupa bengkak gitu ya, pokoknya dia aneh nih atau aneh miring lah gitu. Jadi udah nggak seperti yang nggak sewajarnya gitu. Itu khas untuk fraktur. Kemudian pemendekan tulang, ini juga khas banget untuk fraktur. Maksudnya gimana tuh dok? Jadi misalnya nih para pemirsa luruskan tangan kita kan sama panjangnya. Ketika terjadi garis patahan di sini, entah bentuknya yang transversal, oblik atau apalah tadi ya, dia kan bisa aja kayak naik ya ke atas, sehingga akan lebih pendek pas kita lurusin. Ditambah dengan keluhan dari 1 sampai 3 tadi, udah mendukung banget nih kalau ini patah. Udah gitu. pasti ya, udah hampir ya? Pasti gitu. Walaupun gold standarnya memang kita butuh pemeriksaan penunjang ya gitu, berupa ronsen misalnya. Tapi dari situ tuh udah mengarah banget. Tapi kalau jauh dari situ hanya nyeri aja, masih kecil kemungkinannya dia patah. Gitu. Jadi jangan khawatir dulu nih buat pemirsa di rumah ya. Kemudian boleh next slide. Oke, kita next. Jadi ada 4 ciri ya dok ya? Iya, pembengkakan atau perubahan warna. Jadi ini juga nih, biasanya pasti namanya dia deformitas berubah bentuk, itu salah satu berubah bentuknya itu adalah bengkak. Memang dia. Jadi kita curiga nih, nyeri bengkak nggak bisa digerakin, patah nih. Udah sangat condong mengarah ke patah atau fraktur. Atau perubahan warna, biasanya perubahan warna ini dia bisa karena ada suatu inflamasi ya, atau perdarahan jangan-jangan di sana.
Kayak tadi misalnya ada luka terbuka kan wajar, entahkah pembuluh darahnya yang terkena robekan juga sehingga darahnya muncrat-muncrat misalnya atau seperti apa. Oke, Gitu. baik dokter. Sebelum kita lanjut lagi ke ciri-ciri berikutnya, Oke. boleh jeda dulu dokter, istirahat Oke, dulu dok. siap. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.